Salam olahraga, Jabar Juara, kudu menang. Kembali lagi bersama kami dari Media Center KONI Jawa Barat dengan saya Sherliana Jasmine. Dan saya Mekjo Pujastowo yang pasti pada kesempatan kali ini beserta kerabat kerja yang bertugas menghadirkan beberapa tokoh-tokoh. Kalau pada informasi-informasi yang sudah, kita adalah tokohnya para olahragawan, pelatih, atlet, ya, dari kepengurusan dan lain sebagainya. Yang hadir pada kali ini mungkin bisa saya kenalin dulu ya. Boleh, silahkan Mbak. Tos dulu. Tetap sehat walafiat. Nah, kalau dulu zamannya hingar-bingarnya di media massa cetak, berdua ini sudah tidak asing lagi. Kayaknya udah nggak sabar. Siapa sih sebetulnya? Melihat face-nya sudah tidak asing lagi. Peran sertanya sekarang memang berbeda dengan zamannya dulu ya. Yang di sini yang pakai topi ya. Coba dibuka Kang Topi. Kang Tendi Kasomantri. Ini wartawan senior olahraga. Dulu di salah satu media terbesar di Jawa Barat. Kemudian di sampingnya Sherly. Ada Kang. Sebentar saya kenalkan dulu. Gimana kabarnya? Bah, saya sebut Bah karena ini di pelataran dunia olahraga sekarang disebut Bah. Bukan karena usia bukan, tapi memang dia senang disebut Bah gitu ya. Ya, Bah ataukah Bah dari Sumatera Utara atau Bah bagaimana? Ya. Karena ini juga merupakan ini ya Pak ya, sebagai upaya untuk menghargai legenda ya nah, kan Pak? Gitu. Ini fotografer senior ya dari surat kabar terbesar di Jawa Barat ya. Kang Agus Arjito. Kabar baik Kang Agus? Kang Tendi, kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya. Sudah kenal dengan salam olahraganya kontingen PON Jawa Barat? Belum ya? Nah, bagaimana Sher? Salam olahraganya. Jabar Juara kudu menang gitu Nah, ya. kalau ada salam olahraga, Jabar Juara kudu menang. Kita kompakin ya. Salam olahraga, Jabar Juara kudu menang. Luar biasa. Dulu gambar-gambarnya Kang Agus Arjito, jepretan-jepretannya ketika era-era tahun ya 75-an ya. Kemudian 80-an awal sudah ada sampai terakhir juga era berapa nih Kang Agus? 2000-an ya. Keren-keren ya. Spot-spotnya bagus, angle-angle-nya luar biasa. Kalau ada yang baca koran, lihat dulu fotonya. Title-nya siapa? Agus Arjito. Captionnya apa ini? Tonjokan karateka Jawa Barat atau uppercut dari petinju Jawa Barat. Nah, tulisan-tulisan di judul-judul surat kabar itu kadang-kadang bikin menggelitik dan juga penasaran. Ingin tahu apa sih ini kontennya, isinya apa. Tulisan-tulisan berita-berita olahraga. Kang Tendi Kasomantri. Nah, pengalamannya luar biasa. Sebentar, Kang Agus, ini boleh dikatakan adalah berapa generasi nih sebagai fotografer sebenarnya Kang Agus Arjito nih? Kalau dihitung-hitung ya. Berapa generasi nih? 4 generasi, 3 generasi? Kang Agus? Dari sejak awal menjadi seorang fotografer di media surat kabar? Saya sebetulnya mulai tahun 80-an. 80-an ya, 84. Ya, di waktu itu di depan saya ada Paul Teja, ada Zulkarnain, baru saya gitu, di Bandung ini. Di Bandung. Kira-kira begitu. Jadi kalau sampai dengan tahun 2000 dari tahun 90-an katakanlah ya, berarti memakan waktu kurang lebih 20 tahun? 25 tahun ya. Ini foto yang paling uniknya apa sih sebetulnya? Yang paling berkesan bagi seorang Kang Agus Arjito. Ya, sebagai seorang fotografer masih ingat mungkin saya pernah mengambil gambar anu. Nah, sekarang masih disimpan, malah frame-nya masih ada mungkin begitu ya. Naon Kang Agus? Saya itu termasuk gimana ya? Seorang fotografer yang kehilangan gitu. Kehilangan apa Karena nih? karya saya semua hangus. Hangus, terbakar. Terbakar di kantor. Di bypass itu ya? Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Mudah-mudahan Kang Agus, apa yang ada di benak Kang Agus itu yang paling berharga foto apa Kang Agus? Ya kalau masalah berharga itu atau yang berkesan mungkin bukan saya yang menentukan, pembaca. Pembaca ya? Kira-kira gitu. Wah, luar biasa. Pembaca kehilangan jejak kalau begitu ya. Oh boleh, Kang Tendi coba ditambahin lagi. Saya masih ingat ada foto Kang Agus ini di PR waktu itu. Ketika Ketua Umum Persib ya,
Ketua Umum Persib, Waktu itu? Pak Ateng Wahyudi sedang menunjuk bola gitu ya, bagus ya. Ngasih tendangan penalti itu harus begini, yang di belakang itu ada Robi Darwis dan sebagainya, pemain-pemain Persib, pemain-pemain utama. Ada situ ada Pak Ateng sedang menunjuk. Jadi foto itu membuat saya, ini foto berbicara banyak gitu. Bisa dipandang dari sisi manapun gitu ya, apakah tentang, kalau dari sisi positifnya begitu perhatiannya Pak Ateng Wahyudi pada tim waktu itu gitu. Pada sisi lain, wah ini seorang manajer, seorang ketua umum kok menunjuk-nunjuk soal teknis misalnya, sepak bola nu jago makan pemainnya Pelatih gitu. sama pemain Pelatih ya. dan pemain gitu. Kalau saya tapi begitulah perhatian Pak Ateng waktu itu. Jadi dari sisi apapun, foto ini begitu berbicara gitu. Dan buat saya itu yang foto Pak Agus yang waduh buat saya Mahal ya. mahal biasanya. Untung saja itu cangklong rokoknya itu mungkin masih di sini ya, sambil menunjuk ini cangklong rokok biasanya Pak Ateng ada pipanya. Pakai bintang wali kota lagi. Pakai bintang wali kota ya, pakai uniformnya juga uniform wali kota. Iya. Kang Agus dulu, sebentar, share ya. PON, Kang Agus meliput berarti mulai dari PON Jakarta ya, 96, 80 ya, sudah mulai ya. 85 gitu. 85 ya. Itu sudah mulai. Nah sekarang ini PON sekarang ini berbeda dalam artian liputan, teknisnya saja. Perlengkapan dulu mungkin tele, jenis kamera, kemudian juga perlengkapan untuk penunjang untuk mentransfer gambar ke redaktur, ya. Ini dulu diringkitnya. Sekarang ini kan hanya mungkin yang amatir nih. Kita tidak bicara profesional, masih tetap menggunakan kamera yang canggih ya, tetap digitalisasi. Tetapi praktik-praktik dari mungkin seorang jurnalis mengambil yang agak simpel sekarang dengan kamera biasa, HP bisa sampai. Nah itu gimana Kang Agus sebagai seorang fotografer senior yang malang melintang menggunakan teknologi baheula juga sudah canggih, sekarang ini dipersempit lagi, dipersimpel lagi, gambar juga mungkin perbedaannya di mana kira-kira Kang Agus? Ya kalau di alat ya memang jauh berbeda gitu ya. Ya. Tapi kalau sudut saya kira Masih tetap itu. Bagi seorang fotografer ya sudut ya punyanya dia gitu. Gimana kita alatnya tentuin? apa terserah gitu. Angle-nya gitu. kita yang nentuin ya. Shootnya. Jadi soal alat sih waduh sangat banyak sekali dan saya nggak tahu sekarang. Tapi masalah sudut dan selera itu nggak bisa di. Kalau dilihat dari sekarang perkembangan digitalisasi sekarang dengan waktu itu, katakanlah kamera konvensional dengan telepanjang sekarang pun masih digunakan itu ya untuk menghasilkan gambar dan juga spot foto yang cukup bagus ya. Sebetulnya kalau tadi sudah ketemu bahwa sekarang itu lebih enak, tapi kepuasan sebagai seorang fotografer bagaimana Kang Agus? Ya mungkin lebih memuaskan sekarang. Lebih memuaskan? Karena alatnya lebih baik gitu, dibanding dulu. Yang jelas prosesnya lebih cepat lah gitu. Iya. Dan bisa sampai ke meja redaksi. Hanya hitungan detik mungkin ya? Iya. Sekarang? Kalau Itu. dulu kan ada event di atas jam 10 malam udah bingung kita mau gimana. Udah deadline ya? Terus di kantongnya itu ya, di boxnya atau wadahnya kamera kan mungkin di situ kan klise ya. Filmnya bawa berapa ini yang asas sekian 200, 100, 200, 400 bahkan ya. Belum buka lagi casingnya, pasang lagi. Sekarang kan sudah tidak ya Kang Agus. Oke, kita tunda dulu Kang. Share. Ya, baik. Ini penulis, wartawan olahraga senior ya. Berapa dekade silakan Sherly. Ya, mungkin ini sih pertanyaan dari mendasar dulu ya Kang ya. Gimana sih bisa kenal sama jurnalistik gitu Kang? Waktu zaman dulu ya. Kebetulan aja sih. Garis tangan atau apa gitu. Kebetulan aja karena saya ngelamar ke Pikiran Rakyat ya. Enggak. Jadi saya sebetulnya bukan dari jurnalistik ya. Saya bukan dari jurnalistik, saya lulusan sastra. Kebetulan saya pernah bekerja di satu perusahaan yang ternyata manajernya waktu itu memberi apa ya? Memberi saran atau memberi bukan petua sih. Jadi ketika menyuruh kami karyawannya kalau membuat laporan tuh harus kayak wartawan.
harus piramida terbalik, harus 5W1H dan sebagainya. Iya. Dari situ saya mulai nanya-nanya apa sih sebenarnya jurnalistik ya, mulai baca-baca lah gitu ya. Kebetulan pikiran rakyat waktu itu membuka lowongan kerja untuk jadi wartawan, dan saya melamar, alhamdulillah. Mungkin karena bekal itu juga saya jadi ada terima ya, mungkin wallahu alam. Nah, kebetulan saat itu juga hanya sebulan atau 2 bulan saya tempatkan ini olahraga. Jadi wartawan olahraga langsung, dan ya bimbingan Pak Agus ini nih, saya selalu didampingi Pak Agus. Buat saya itu bapak saya ini. Iya, baik Kang. Kalau dari menjadi seorang jurnalis olahraga nih Kang, yang membuat menarik Kang Tendi itu apa sih Kang? Ya, banyak sekali ya kalau olahraga. Pertama, dinamis ya olahraga itu ya. Dan satu hal dari sisi jurnalistik, saya tidak hanya bicara soal, ya saya coba bandingkan dengan yang lain ya, dan bidang-bidang lain. Bidang lain tuh bicaranya ya berita, straight news ya, yang berita langsung, peristiwa. Tapi kalau olahraga tidak hanya peristiwa, kita bisa bicara analisis juga, ada pertandingan, kita harus membaca harus tahu sistem pertandingan, sistem kompetisi dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari olahraga. Dulu saya tidak begitu senang dengan karate misalnya. Tapi begitu saya nonton karate, saya lihat karate bagaimana filosofinya dan sebagainya. Wah ini gila, ini karate ini gitu ya. Ternyata kata itu bukan sekadar seperti orang menari-nari, ini olahraga kata. Nomor kata itu ada powernya, ada apanya, dan kemudian kenapa karate olahraga karate harus tidak boleh full body contact misalnya. Itu ada filosofinya. Ya saya tahu setelah saya jadi wartawan olahraga gitu. Ya, gitu. jadi banyak hal yang dipetik. Banyak hal yang bisa kita ambil. Selain juga bisa jalan-jalan. Banyak jalan-jalan ya. Kang tadi kalau bicara liputan, karena ini kita konteksnya adalah Pekan Olahraga Nasional ya. Pertama kali ngeliput PON tahun berapa? Kalau Kang Agus tahun 80-an ya, 85 ya. Kang tadi? PON saya, karena saya masuk di kira 1996 ya waktu itu ya. PON Jakarta berarti ya, 96 ya? 92. 2000 berarti ya? Berapa? 93, 97 berarti. 97 SEA Games Pak. 96 PON Jakarta. Iya. 96. Jakarta dulu kan semua, dulu PON di Jakarta kan semua. Kalau selalu PON. Nah ini ada bagusnya juga, sekarang ada PON di mana-mana ya. Artinya tidak hanya dipusatkan di Jakarta gitu. PON ada di kayak kemarin seperti tahun 2000 Surabaya. Iya 2000 kan mulainya di Surabaya. Iya. Terakhir tuh sebelum Papua ini kan di Jawa Barat ya. Iya. Nah jadi olahraga bisa tersebar gitu lebih ini. Sekarang ke Papua. Mungkin dulu cabang-cabang seperti softball dan sebagainya di Papua mungkin kurang ini ya. Gitu. Sekarang dengan adanya PON mereka bisa saudara-saudara kita di sana bisa berolahraga, tahu dengan ada softball dan sebagainya. Ini kejadian seperti juga di Porda. Dulu Porda juga gitu. Ada kota-kota di kita yang di Jawa Barat, nih di Jawa Barat juga belum tahu cabang olahraga ini karena nggak ada fasilitasnya. Gitu. Tapi dengan disebar-sebar Porda di sana, jadi fasilitas langsung dibuat. PON juga gitu kan. Sekarang fasilitas olahraga di Papua, di Bandung, di Jawa Barat, di Palembang, semuanya udah tingkat internasional nih. Ya tinggal satu aja, bagaimana mengelola itu aja. Yang sekarang perlu itu. Ini kan berkembang ya PON ya, dengan sistem digitalisasi untuk menyampaikan message-nya atau pesannya, informasinya kepada masyarakat lebih cepat ya. Kalau dulu kan melalui proses. Kang Tendi, gatel nggak kira-kira? Sebagai wartawan olahraga senior sekarang mungkin di belakang saja mengamati, kemudian sekarang menciptakan ya para mahasiswa dari sastra ya. Tapi kan naluri sebagai seorang wartawannya kalau melihat ada PON ini apa sih yang di dalam benaknya sebetulnya kan tadi? Oke, jadi gini, sedikit latar belakang saya juga. Saya kebetulan sekarang mengajar di sastra di FIS Unpas. Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, kebetulan sastranya. Tapi di sastra itu ada, kenapa saya diminta ngajar di sana, karena di sana ada keterampilan menulis jurnalistik. Jadi selain sastra, mereka juga belajar peminatan jurnalistik. Nah,
saya selalu memberikan saat kuliah ini termasuk kegatalan saya tadi gitu. Kenapa? Karena ternyata sekarang dengan banyaknya atau dengan kemudahan-kemudahan ya, jurnalis sekarang malah menurut saya nih ya drop gitu. Drop artinya apa? Drop gini, jadi kualitasnya. Kalau menurut saya ya gitu. Kualitas liputan? Kualitas liputan maupun kualitas penulisan gitu. Saya sering mengamati di media internet, media digital ya, bahkan setingkat media-media mainstream yang beralih ke digital, kualitasnya jauh menurun dibandingkan yang kemarin. Atau mungkin begini Kang tadi, biasanya sekarang media online ya, hanya mungkin satu paragraf, hanya pendek-pendek ya, singkat-singkat. Kalau di media cetak jam dulu kan bisa bercerita ya, Enggak seperti piramida itu. Dari mulai piramida terbaliknya. Iya, sebetulnya sama aja kalau menurut saya gitu kan. Seharusnya malah piramida terbalik dan sebagainya itu yang disimpan di sekarang ini media online. Jadi set news dan sebagainya itu ya harusnya di media online ini lebih ini. Cuma masalahnya apa? Mereka karena ingin cepat, cukup dengan satu narasumber udah turun tuh langsung tuh. Kenapa? Karena toh kalau misalkan ada sanggahan dari yang berikutnya, langsung aja bisa nanti ada sanggahan 5 menit kemudian ada sanggahan ya udah buat lagi langsung upload lagi ya, diunggah lagi beritanya. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada ya sudah, akhirnya berita itu tidak berimbang. Artinya dalam satu story berita ini terpenggal-penggal ya, tidak komplit ya. Betul. Kurang dan cover both side. Satu hal yang saya catat begini, kalau dulu zaman saya Pak Agus gitu, orang nongkrong di warung kopi, ya, dia bicara apa yang dibicarakan koran, ya kan? Sekarang kebalik. Orang bicara wartawan bicara di koran, di media internet atau apapun, di televisi, dari obrolan-obrolan warung kopi. Terbalik. Medsos buat saya itu obrolan warung kopi. Dari sana, lagi viral ini, muncullah di televisi, muncullah di internet ya, berita internet. Jadi gitu, kebalik sekarang. Obrolan warung kopi masuk ke berita-berita. Nah, Kang Tendi, menindaklanjuti dari pertanyaan tadi nih Kang. Kalau menurut Kang Tendi harusnya kualitas jurnalistik yang bagus itu seperti apa sih Kang? Mungkin dari peliputan beritanya seperti apa gitu Kang? Ya tentu saja. Jadi gini, nilai-nilai jurnalistik itu ada gitu ya. News value ya. Itu nilai-nilai berita kan ada yang tadi misalnya ada keberimbangan, terus ada kalau ada konflik seperti apa, itu ada gitu. Tentang magnitude-nya, besarannya, dampaknya, impact-nya seperti apa, itu harus betul-betul dipikirkan gitu. Jadi tidak hanya asal banyak ngundang klik dan sebagainya. Ada kan sekarang clickbait ya, clickbait. Judul-judul, antara judul kita baca sampai berkali-kali itu ternyata antara judul dengan isinya nggak nyambung. Betul. Nah itu kalau dulu ada di koran-koran kuning, judul-judul clickbait itu. Judulnya panjang-panjang, bahasanya, apalagi kebetulan saya pernah jadi ketua forum bahasa media massa, ya, ketua FPMP pusat 2 periode, dan kami mengamati bagaimana perkembangan bahasa media massa. Itu judul-judul yang clickbait itu apa ya koran-koran kuning dulu seperti itu. Si Anu diahemin sama si Anu bla 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 bla, panjang sampai seperti teras berita kan, gitu. Tapi di dalamnya nggak seperti itu. Korelasinya tidak nyambung. Korelasi enggak ya gitu. Jadi ada bohong-bohongnya. Nah itu kalau tadi kita bicara nilai berita. Kemudian kenapa kita harus bisa lebih bagus di media online dan sebagainya? Masalahnya sekarang gini, banyak yang tadi saya ceritakan tadi, bahwa sekarang wartawan banyak juga cuma tadi, jadi sekarang lagi viral nih, ambil itu. Dulu kita untuk cari komennya pejabat, anggota DPR ke siapa itu susahnya minta ampun, ya harus doorstop ya, wah ini paling jago ya doorstop. Kalau mau wawancara nungguin, ada baru nongol, kita cegat, kita todong, kita cegat. Sekarang kan enggak, mereka punya
Twitter, mereka punya Instagram. Kita lihat, wah Pak Anu komennya di Instagram seperti ini, gitu. Ya. Lihat lagi balasannya, komen-komennya, ya udah jadi berita. Nilainya apa gitu? Iya. Iya. Ya kan? Gitu ya. Itu muncul seperti itu. Mungkin di olahraga juga seperti itu. Jangan nanti lihat di berita pertandingan misalnya Jawa Barat sepak bolanya menang 2-0 atas Anu. Itu cukup di Twitter aja. Jadi berita. Jangan-jangan seperti itu. Padahal Tapi wartawan harus ke reportnya lapangan. Iya, harus ke lapangan cari fakta. Iya. Bukan hanya data ya, harus cari fakta gitu. Apalagi fotografer. Ini Oke, menarik. yang tadi share. Kembali ke Kang Agus. Kang Agus, sebagai seorang fotografer nih, ini multi event ini banyak sekali menampilkan para atlet-atlet, baik atlet yang prospektif, atlet yang sudah menjadi ikon, ya. Seorang fotografer ini lebih menyukai mana? Atlet yang prospektif artinya didorong supaya semangat lagi untuk masa depan karena masih punya waktu, atau atlet-atlet yang ikonik, ya. Ini atlet ini misalkan Hanifan Yudani kemarin ini fenomenal ya, sehingga menjadi ikon di pencak silat misalkan. Kalau dia bertanding, apakah menyukai itu atau menyukai atlet yang berprestasi tetapi perlu juga diangkat juga nih ke publik? Seorang fotografer apakah ini juga punya pandangan-pandangan seperti itu enggak kira-kira? Iya, pasti. Yang ikonik itu kan itu tetap harus kita perhatikan gitu. Tiba-tiba prestasinya merosot atau gimana dalam suatu event kayak di Irian gitu. Iya. Kan itu udah bisa jadi bahan laporan atau cerita buat para pembaca gitu. Yang prospektif juga sama. Itu bintang gelanggang mungkin ya. Bintang gelanggang. Masuknya. Jadi kita tiap malam sebelum tidur yang ngobrol dulu sambil merokok-rokok itu. Kan jadi besok ini kira-kira gini. Oke, jalan. Gitu. Itu di seperti multi event kayak begini ya. Multi event tuh gak lepas dari pengawasan ya saya sebagai fotografer gitu. Tapi kadang-kadang kita kaitkan juga dengan wartawan tulisnya. Gitu. Ada order juga dari wartawan tulisnya ya. Ada, kadang-kadang. Kalau nggak ada ya kita repot sendiri kan. Tapi kalau saya punya sasaran gitu, suka saya bicarakan dulu kira-kira apa, oke jalan. Iya. Jadi ya itu kalau bintang-bintang, apalagi yang misalnya bintang-bintang Jabar tuh udah nggak bisa lepas dari pengamatan kita, harus kita ikuti terus. Ya. Meskipun juga kalau sekarang misalkan kan di Irian Jaya ini dengan klaster nih, tidak tersentralisir seperti di Jakarta ya. Jaraknya masih bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Kalau di semacam di Papua, ini kan ada di Mimika, ada di Merauke, ada di sekitaran Sentani, Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura. Nah ini perlu juga perangkat yang cukup banyak ya. Kalau diperankan seperti PON-PON tahun-tahun 2004, mungkin ini agak berbeda jauh sekali karena sekarang ini sudah ditopang dengan perangkat yang lebih digitalisasi, lebih simpel lagi ya. Tapi tetap ya bahwa berangkat ini kita sudah punya enggak kira-kira tabel siapa kira-kira yang bakal saya jadikan objek foto nanti? Harus. Jadi kita di lapangan nggak bingung gitu. Tapi itu ya atas namanya kita bicarakan juga kan bareng. Jadi kira-kira ini. Coba Kang Teni. Biasanya gini, kami sebelum kebetulan saya beberapa kali jadi korlip juga untuk liputan-liputan multi event seperti PON, Porda gitu. Jadi nah, biasanya ada tugas koordinator liputan ini gitu ya. Kita akan melihat besok ada jadwal pertandingannya di mana aja nih, gitu kan? Ada di A. Nah biasanya pertama cari nomor-nomor final. Pertama nomor final ada di mana. Kemudian lihat karena kita wakil dari Jawa Barat, tentunya akan kita cari adalah mana yang berpeluang buat Jawa Barat. Ya, misalnya tinju malam ini ada final Jawa Barat misalnya.
Kemudian ada lagi final tapi misalnya layar atau itu tapi kan jauh ya kalau layar. Kadang-kadang untuk fotografer tuh kayaknya nggak mungkin dong gitu. Ya kita lepas gitu. Nah, seperti gitu. Jadi kita ambil tinju aja. Bah, ambil tinju ya bah misalnya. Nah dari tinju saha. Oh kira-kira ini. Nah biasanya kalau saya lihat fotografer dia akan cari selain foto-foto yang tadi pertandingan yang kita unggulkan yang memang mau kita angkat untuk jadi ini bisa jadi calon bintang atau apa gitu. Kemudian cari lagi yang ekspresif. Ekspresif. Iya. Jadi ada misalnya biasa gini, kalau pemain yang bulu tangkis internasional ya, kemudian main di PON, dia juara dunia main di PON, ketika dia jadi dapat medali emas, biasa aja, kan medali PON ya, bukan medali ini, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau yang katakanlah si juara Olimpiade kalah di PON misalnya oleh atlet juniornya misalnya, pasti lebih ekspresif kan. Nah itu akan diambil, udah pasti dikejar gitu foto. Dan saya juga pakai bahaya tuh fotonya si Eta gitu. Pasti ngejar begitu sampai di ini ya, bahaya tuh benang tuh foto itu ada. Nah pasti udah sahatnya pasti ya. Kalau Pak Agus udah si Abah mah udah langsung tahu ini pasti ini udah gitu. Jadi bakal diambil bukan hanya pada saat pertandingannya tapi juga diambil buat profilnya, buat apanya gitu. Jadi banyak hal ya. Nah saya nggak tahu apakah kalau sekarang kalau dulu Pak Agus ini juga gerilyawan lah kalau saya ketemu di lapangan. Jadi ada kamera tuh body tilu aja banyak, biasa 3 body, kemudian lensanya selain yang di ini ada di ransel juga. Kadang-kadang kalau kebetulan harus bawa 300 ya bah ya, 400 itu udah bawa termos es gitu toh, ya untuk bawa lensa. Jadi wah benar-benar ini. Kalau sekarang kan enggak ya, dengan SLR itu bisa zoomnya udah DSLR sekarang ya. DSLR. Itu udah zoomnya tuh sampai 300 sampai 400 mungkin ya yang itu udah. Jadi udah mudah aja sekarang, lebih mudah. Makanya enggak, kalau sekarang hasilnya lebih kalah dibanding Pak Agus ya wah kelewatan lah wartawan sekarang. Fotografer sekarang lebar gitu. Saya ingin juga satu kalimat ya. Ya mungkin menjelang kesimpulan ya. PON ketika di Surabaya, ketika di Sumatera Selatan, ketika di Kalimantan Timur, ketika di Riau, kemudian bersambung ke Jawa Barat sampai sekarang di Papua, itu melalui beberapa dekadensi digitalisasi dan teknologi ya. Kemudian media, surat kabar ketika itu gebiar ya, bisa dilihat di mana-mana itu gebiar, rame banget di kantor-kantor, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Sekarang ini menurut Abah, kumaha Abah? Dengan konvergensi kemudian digitalisasi sekarang berada di gadget atau di HP lah, kita cuma lihat gini. Gimana rasanya Bah? Ya rasanya sekarang lebih enak di HP-nya itu. Enak di HP-nya ya. Lebih privasi ya. Kalau dulu kan bisa buka bareng-bareng nonton gitu ya. Sekarang lebih terlihat di situ. Kayak surat kabar itu udah nggak kelihatan. Tapi kan semaraknya mungkin berbeda dong ketika waktu itu kan kita di surat kabar itu ada kebanggaan melihat foto di surat kabar. Ya. Berbeda dari sekarang ini melihat foto saya di HP saya sendiri ya, meskipun di media online gregetnya kurang. Mungkin ada perasaan seperti itu gitu. Makanya. Itu udah zamannya sekarang bener gitu. Konsekuensi aja. Logis zaman ya. Kang Tendi bagaimana kira-kira menurut Kang Tendi ini? Sebetulnya gini, media apapun dia sebetulnya sama, tinggal bagaimana kualitas medianya gitu. Contoh aja, tampil di media A dengan media B, media C, ini kan berbeda-beda. Ya. Baik di koran ataupun di digital ya, dalam media-media digital itu sama aja sebetulnya gitu. Dulu di media koran
tampil di media nasional dengan media lokal tentu beda rasanya, ya. Kebiarannya sama, kebiarannya beda. Jadi media itu sama aja gitu, sama aja untuk unsur kebanggaan ya, masalah kebanggaan. Cuma sekarang yang tadi seperti kata Pak Pujo, privasinya ya lebih, jadi mereka lebih ya informasi sendiri-sendiri aja lah, nggak bisa ngadongeng kayak kadang-kadang ya, karena ada medsos juga. Paling misalkan di Facebook, bangsa angkatan kami ini biasanya di Facebooknya bukan di ya, ngobrol misal Persib menang nih, Persib main, bla bla bla, ya sudah rame di gitu kan. Jadi ramenya tetap di situ gitu. Kita nggak rame ya di warung kopi sambil ngobrol sambil ngopi, enggak gitu. Ramenya cuma di situ. Ya itulah media ya sekarang gitu, kondisi sekarang seperti itu gitu. Nonton bareng kayak komodo ya pandemi ya. Apalagi sekarang nih lagi wabah Covid, mau ngadain nonton bareng aja nggak bisa gitu. Itu yang susah ya sekarang, kalau memang untuk gebiar dan bangga-banggaan agak susah. Dan hanya bukan masalah medianya tapi masalah kondisi sekarang ada wabah dan sebagainya. Ya. Secara keseluruhan Kang Tendi wartawan yang cukup berpengalaman, boleh katakan wartawan senior di dunia olahraga. Kalau melihat event sekarang ini di era pandemi, kemudian topografi yang sangat berbeda seperti di Papua, yang ada di benaknya itu pengen meliputnya seperti apa sebetulnya? PON yang sekarang ini. Iya, kalau saya sih gini, saya lihat gitu ya teman-teman sejak tahun berapa ya, tahun 2000-an lah mungkin, wartawan itu lebih kompak. Ya, wartawan sebenarnya lebih kompak. Cuma masalahnya kompaknya agak salah. Kunaon? Saya sering sering melihat cloning berita. Satu berita dibagi-bagi berat gitu ya, gitu. Satu berita dibagi-bagi sama semua gitu. Sekarang pun sama, lebih parah lagi malah sekarang. Bukan hanya wartawannya, medianya. Sok ayeuna ya, media A ngambil berita dari media B, ngambil dari media C diambil lagi, udah beritanya udah 2 hari, 3 hari, 4 hari masih muncul lagi. Asal masih disebutkan diambil dari lamannya anu. Iya, malah ya. Nah, sebetulnya dengan kekompakan ini kalau menurut saya gitu ya, ini kan di Papua ini menyebar ya, dan jaraknya jauh-jauh. Jadi sebetulnya bisa kita bagi-bagi gitu. Sok gitu. Jadi bikin seperti network ya. Jadi tidak hanya si A, si B gitu. Ada grup A, grup B, grup C, tapi semua ya bikin tuh. Jadilah media center dikerjakan oleh wartawan. Jadi dari wartawan oleh wartawan untuk wartawan. Nah, nanti setiap media bisa ngambil dari situ dengan diolah lagi gitu. Jadi media pun tidak terlalu berat untuk ini. Kalau dalam pikiran saya seperti itu. Iya, oke. Gitu. Share waktunya nampaknya juga memang Iya, diberikan durasi. Durasi, padahal paparannya menarik ini ya Pak ya. Ya, sebenarnya masih banyak kali hal yang ingin kita ungkap ya. Iya betul. Perjalanan dulu bagaimana, suka dukanya, hiruk pikuknya ya. Seperti apakah yang paling mengenangkan. Ambience-nya tuh perbedaannya seperti ambience-nya apa? ya. Ya, tapi sayang sekali ya. Tidak apa-apa. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kang Tendi Gasomatri, Kang Agus Arjito juga sebagai fotografer senior yang terus karya ya. Kang Tendi terus berkarya dan mengamati juga. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Kang Agus, Kang Tendi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita sama-sama salam olahraga ya, memberikan support kepada kontingen Jawa Barat. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Share. Ya. Kalau mereka berdua ini masih tetap mengkontribusi, menulis dan memoto, pasti akan membangkitkan semangat para atlet kontingen Jawa Barat ya, melalui berlaga. Tulisan dan foto-fotonya. Nah, pasti begitu ini sasarannya. Oke, share. Iya baik. Itu tadi paparan menarik dari Kang Tendi dan Kang Agus. Kang Agus yang sebagai seorang wartawan senior, dan itu tadi juga mengakhiri jumpa kita pada hari ini ya Pak. Saya Sherliana Jasmine. Dan saya Megjo Bujasto mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tetap bahagia dan semangat membara.
untuk menuju ke Jabar Juara. Oke, terima kasih kami beserta keluarga besar Media Center KONI Jawa Barat dan kru. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam olahraga, Jabar Juara, kudu menang.